Semoga apel gelar kekuatan tanggap bencana ini bisa menjadi sarana untuk melihat kesiapan dan kekuatan tanggap bencana, serta untuk memperkuat komitmen, sinkronisasi dan koordinasi dari semua pihak terkait dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana alam, khususnya banjir dan tanah longsor di Kabupaten Banyumas. Dari 2016 adalah bulan yang curah hujannya paling tinggi. Selain berpotensi terjadinya bencana alam banjir dan tanah longsor, tingginya curah hujan juga bisa menimbulkan penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk, seperti halnya demam berdarah Kenji yang beberapa hari terakhir ini telah melanda wilayah Kabupaten Banyumas. Selain itu, munculnya buaya di aliran Sungai Gatal dan Sungai Ijo di Desa Nusadadi, Kecamatan Subyuk, juga perlu mendapat perhatian serius dan kita waspadai karena berpotensi menimbulkan bencana bagi warga masyarakat. Perlu dibangun komunikasi dan koordinasi yang semakin intens, serta kerjasama yang sinergis dan proporsional dari semua pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya dunia usaha dan warga masyarakat, sehingga apabila terjadi bencana dapat segera dilakukan tindakan penanggulangan maupun pengurangan risiko bencana secara cepat, tepat, dan terkoordinasi. Bencana alam merupakan kondisi yang tidak dapat dihindari dan datangnya tidak dapat diprediksi. Akan tetapi dapat diantisipasi dan dikurangi atau diminimalisasi apabila kita mengetahui faktor dan risiko penyebabnya. Namun demikian, apabila bencana benar-benar terjadi, tentu perlu dilakukan penanggulangan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada. Semoga bencana tidak terjadi, tapi kalaupun itu terjadi kita sudah siap menghadapi. Kesiapannya melibatkan apa aja? Yang mana? Yang merencanakan bencana. Biasanya nanti kesiapan ini kan melibatkan dari semua pihak, dari TNI. Identifikasi sekarang masalah tanah longsor itu kan kita sudah tahu posisi-posisi letaknya di mana saja yang menyebabkan longsor, ya. Titik-titik mana harus kita ketahui, setiap kepala desa, Babinsa, terus dari Pak dan Ramil semuanya bekerja sama, sehingga titik-titik tersebut sebelum terjadi itu sudah kita siapkan. Dan yang dikatakan terjadi itu kan tanda-tandanya tidak seketika, ada ini kan, ada tanda-tanda, ada proses. Nah, itu proses ini yang harus kita antisipasi dengan baik. Kalau situasi terjadi kondisi darurat, maka kecamatan, kemudian Kuramil, kemudian Polsek, ini bisa menjadi posko. Kita bisa melihat situasi perkembangan, namanya sistem manajemen keadaan darurat itu setiap tempat bisa dijadikan posko. Dan itu manajemennya terpadu antar departemen. Dari checking peralatan ini gimana Pak? Apa siap mengcover bila terjadi bencana ini? Harus terus ditingkatkan ya, memang harus terus. Namanya ini tidak bisa ekosektoral, tapi pekerjaan yang harus sinergi antar institusi, pelatihannya juga harus sinergi, jadi memang harus ditingkatkan lagi untuk penggunaan peralatan.